gelombang ataupun di kuliah listrik magnet begitu. Dan di sini ada banyak sekali spektrum gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita gitu. Salah satunya ini adalah X-ray ya. Dimana X-ray ini ya dia rentangnya antara 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 9 atau 1 nano gitu. Ini panjangnya adalah antara 1 mikrometer sampai 1 nano. Ini adalah panjang atau rentang dari sinar X ya di sini gitu. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan begitu berapa sih energi yang dimiliki oleh sinar X ini, yaitu dengan menggunakan persamaan yang mungkin sudah umum kita ketahui di di fisika modern, yaitu E sama dengan HF atau sama dengan Hc per lambda begitu. Oke. Kemudian dari sini kita bisa menentukan ya sebetulnya hubungan antara panjang gelombang gitu ya dengan energinya gitu. Jadi kalau kita di sini ada panjang gelombang, katakanlah panjang gelombangnya 1 nanometer gitu, maka kita bisa mengetahui nilai dari si energinya gitu. Tinggal aja 1240 ini dibagi dengan panjang gelombangnya, maka energi dari sinar X ini bisa diketahui begitu. Dan di mana nilai 1240 ini merupakan hasil kali antara konstanta Planck dengan C atau kecepatan cahaya gitu. Oke. Mohon maaf Bapak, slide-nya belum berubah Pak. Oh, belum berubah ya? Iya Pak. Tadi dari di mana? Di sini udah? Belum Pak, dari awal belum Pak. Oh, bisa ya. Ini slide berapa? Kedua Pak. Pengantar sinar X difraksi. Betul Pak. Ini udah keluar? Yang ini udah Pak. Oke. Ini barusan ya saya jelasin tentang ini gitu, terkait dengan spektrum elektromagnetik, di mana di dalamnya ada salah satu gelombang yang ingin kita pelajari, yaitu berkaitan dengan sinar X gitu. Di mana dari sini kita juga bisa mengetahui hubungan antara energi dengan panjang gelombangnya. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara seperti ini. Kemudian berkaitan dengan materialnya itu sendiri begitu, dan di mana di sini kita itu mempelajari bagaimana si interaksi gitu ya antara sinar X gitu dengan material gitu. Nah, pada dasarnya yaitu ketika ada sinar X ini ya, katakanlah gambaran dari sinar X gitu yang dikenakan gitu ya terhadap atom-atom atau material, maka dia akan menabrak atau dia akan menembak atau dia akan mengenai gitu atom-atom di dalam material tersebut begitu. Dan si sinar X ini mereka akan membuat awan elektron gitu ya. Ini akan bergerak seperti halnya gelombang elektromagnetik begitu. Nah, gerakan muatan ini itu dia akan memancarkan kembali, sebetulnya nantinya dia akan memancarkan kembali gelombang dengan frekuensi yang sama. Jadi dipancarkan kembali di sini ya dengan frekuensi yang sama gitu. Nah, medan gelombang yang dipancarkan kembali ini dia bisa bisa berinterferensi gitu satu sama lainnya, baik secara konstruktif maupun secara destruktif gitu. Ini jadi pernyataan umum ya terkait dengan masalah difraksi sebetulnya. Cuma di sini adalah difraksinya itu difraksi pada struktur atom gitu, di mana terdiri dari banyak sekali atom-atom begitu yang tertutup. Kemarin mungkin kita belajar di fisika dasar berkaitan dengan difraksi sinar X ini adalah difraksi pada celah tunggal gitu atau celah sempit gitu ya. Baik celah sempitnya itu 1, bisa juga celah sempitnya lebih daripada 1. Nah, sekarang didifraksikannya itu pada struktur material yang terdiri dari jutaan atom begitu yang tersusun secara rapih begitu ya dan teratur begitu ya, disebut dengan kristal begitu. Nah, ini pola-polanya difraksinya itu seperti apa begitu. Nah, ini adalah prinsip dasarnya yang umumnya kita kenal dengan istilahnya adalah hukum Bragg. Ya, hukum Bragg. Jadi hukum Bragg ini pada dasarnya ya tadi itu bahwa sinar X ini dia mengenai suatu atom, kemudian
si sinar X ini akan membuat awan elektron itu bergerak seperti gelombang elektromagnetik. Nah, gerakan dari muatan-muatan ini dia akan memancarkan kembali gelombang dengan frekuensi yang sama gitu. Nah, medan gelombang yang dipancarkan ini selanjutnya dia akan berinterferensi satu sama lain, baik berinterferensi secara konstruktif maupun berinterferensi secara destruktif gitu. Oke, nah ini adalah gambaran yang mungkin umum ya kita lihat di dalam sinar X seperti itu, bahwa misalnya ini adalah berkas sinar yang datang begitu ke sini, kemudian ini dipantulkan seperti itu gitu. Nah, mungkin dari perpantulan ini dia akan mengalami difraksi atau akan mengalami interferensi, baik interferensinya secara konstruktif maupun interferensinya secara destruktif begitu. Nah, di mana si D ini adalah bidang kristal ya, atau yang disebutkan jarak antar bidang kristal atau D begitu. Mungkin nanti ketika kita ngebahas lebih jauh terkait bagaimana dengan mengukur atau bagaimana mengetahui berkaitan dengan struktur kristal, mungkin D ini menjadi faktor yang sangat penting gitu. D ini menjadi faktor yang sangat penting begitu. Nah, dari sini gitu kita bisa melihat gitu ya hubungan antara sin theta gitu. Nah, sin theta ini ya berarti anggap aja dari sini ya. Oke, sin theta ini bisa merupakan antara DE ya, DE dengan ini jarak dari E ke C atau yang kita sudah tandai dengan D gitu. Jadi sin theta itu menjadi DE per D. Oke, sehingga D sin theta itu adalah DE D sin theta ini adalah ini DE atau EF gitu ya, sama aja sebetulnya ini DE atau EF gitu. Sehingga kalau 2D sin theta ini sama dengan DE ditambah dengan EF. Oke, 2D sin theta ini DE ditambah dengan EF, di mana DE plus EF ini adalah perbedaan panjang lintasan gitu. Jadi perbedaan panjang lintasan yang nilainya itu adalah M lambda gitu. Pi per K itu adalah lambda ya, jadi yang nilainya itulah M itu orde gitu ya. Berapa bedanya dengan lambda? Lambda itu adalah panjang gelombangnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara panjang lintasan dengan beda fase? Oke, ini kan ada beda panjang lintasan, path atau phase gitu ya, ada beda lintasan, ada fase gitu. Nah, kalian jangan sampai lupa gitu ya antara beda lintasan dengan fase. Ada yang disebut dengan fase gelombang, ada yang disebut dengan beda lintasan gitu atau beda panjang lintasannya gitu. Nah, yang dipakai di dalam ini apa? Yang dipakai di dalam konsep difraksi. Maaf Pak, izin memotong sebelumnya. Slide-nya masih belum bergerak Pak. Di mana? Masih di pengantar difraksi sinar X Pak. Ini? Iya benar. Masih di itu aja Pak dari tadi. Oke. Ini udah bergerak belum? Kursornya bergerak Pak. Tapi ininya nggak bergerak ya? Iya Pak, benar Pak, nggak bergerak sama sekali Pak. Oh ya udah, kalau ini udah muncul. Kalau ini? Belum muncul Pak slide-nya. Nggak muncul di ini? Iya Pak, benar. Ya bentar, kok bisa nggak muncul ya? Kenapa ya? Ini nampak? Sekarang sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya. Mungkin nanti saya nggak akan slide showkan gitu. Mungkin pakai ini aja ya. Ya mungkin ini adalah gambaran tadi ya berkaitan dengan difraksi sinar X gitu, dan ini bukan suatu hal yang baru lah buat kalian. Cuma perbedaannya adalah sekarang di sini dia berada pada
bidang kristal gitu, bukan pada celah lagi gitu. Kalau dulu kita belajar di fisika dasar itulah pada celah gitu ya. Kalau di sini adalah pada bidang kristal, sebetulnya ya sama aja gitu. Bidang kristal juga dia menghasilkan celah juga begitu, sehingga bisa digunakan begitu ya dengan konsep prinsip difraksi dan interferensi. Nah, ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan begitu ya terkait dengan uh, berbeda panjang lintasan begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari posisi yang di sebelah sininya, kalau sin theta itu adalah depan DE dibagi dengan bidang miringnya ya. Bidang miringnya ini atau CE atau EC itu yang tidak lain adalah D begitu. Sehingga di sini sin theta itu menjadi DE dibagi dengan D atau EC gitu. Kemudian berarti kalau misalnya D sin theta itu menjadi DE dan nilai dari DE itu sama juga dengan EF gitu. Sehingga kalau didua kalikan 2D sin theta itu menjadi EF ditambah DE. Yang dimana EE ditambah DF ini adalah perbedaan panjang lintasan begitu. Nah, perbedaan panjang lintasan itu nilainya itulah setara dengan M atau ordenya dikali dengan panjang gelombangnya gitu. Berapa kali misalnya M ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 begitu. Nah, sehingga kalau dari sini menjadi hukum Bragg yang paling terkenal yaitulah 2D sin theta itu sama dengan M lambda begitu. Ini adalah hal yang di fisika dasar ya yang kalian sudah pelajari gitu. Nah, di sini diterapkan di dalam fisika zat padat. Nah, kemudian ini kelihatan ya? Terlihat. Ya, ya udah. Kalau nggak kelihatan langsung ngomong aja ya, langsung bicara. Nah, nanti hasil akhirnya ini adalah model gambaran seperti ini dari difraksi sinar X. Itu nantinya akan gambar seperti ini, tapi di sini dia pakainya D spacing ya. D spacing itu tadi nilai D ini gitu. D itu D ini gitu ya. D spacing itu D ini gitu. Tetapi di beberapa hasil itu harusnya di sini dengan menggunakan istilahnya lah 2 theta. Oke, menjadi 2 theta begitu. Nah, ini adalah gambaran itu dari hasil dengan menggunakan difraksi sinar X begitu. Jadi nanti ada peak nih, ini puncak-puncaknya, ini namanya puncak-puncaknya akan seperti ini. Nah, untuk yang strukturnya itu kristal, puncaknya ini akan tinggi dan runcing begitu ya, akan sharp begitu, nah seperti ini gitu. Ini kristal. Nah, kalau misalnya dia itu amorf, dia itu biasanya di sini akan kayak gini, bentuknya akan kayak noise kayak gitu ya. Di sini akan kayak gini dan bentuknya tuh nggak runcing kayak gini, tapi bentuknya dia akan lebih akan lebih melebar lah gitu ya. Dia akan lebih melebar kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya amorf gitu ya, itu tidak akan runcing kayak gini gitu. Nah, di sini ada 211, ada 200 dan ada 110. Di mana 211, 200 dan 110 ini adalah mencerminkan bidang yang ada di dalam material tersebut gitu. Misalnya 211 ini adalah bidang yang diarsir di warna hijau, inilah 211. Kemudian kalau misalnya sini 200 ya ini bidang yang warna hijau seperti ini. Kemudian yang warna biru ini adalah 110. Nah, ini bidang seperti ini. Nah, bidang-bidang seperti ini itu namanya bidang kristal ya, dengan 211, 200 dan 110. Inilah yang disebut dengan istilahnya adalah indeks Miller gitu ya. Nanti kita akan belajar ke sana. Tapi hasil dari XRD ini adalah seperti ini gitu. Mungkin nanti kalian kalau yang riset di material ataupun riset di kebumian ya, itu biasanya akan menggunakan ini ya, akan menggunakan XRD ini gitu. Dimana di sini adalah untuk mengetahui ternyata struktur kristal saya ini, ini strukturnya ini adalah struktur ini tuh kubus ya, BC gitu. Misalnya ini bukan BC, ini BCC nih, center kubik gitu ya. Ini struktur saya adalah struktur ada nanti struktur kubu, ada struktur ortorombik, ada struktur yang lain gitu. Nah, 211 ini adalah bidang kristalnya gitu. Jadi setiap material itu dia sudah punya khas seperti ini gitu. Misalnya ini alpha BCC ya. Nah, saya misalnya ini adalah besi. Oh, ternyata ini adalah besi ya, serbuk besi atau besi yang dia dispersikan atau dia dilakukan uji karakterisasi dengan menggunakan sinar X. Hasilnya
Kalau besi itu berarti dia akan muncul nih 3 peak utamanya, yaitu peak 211, 200 dan 110. Itu pasti seperti itu. Itu adalah karakteristik dari besi. Jika misalnya ternyata di sini muncul peak baru yang itu tidak sama sekali ada sebelumnya, bisa dipastikan bahwa si peak ini bukanlah peak dari besi, pasti adalah material lain gitu. Meskipun nilainya ini sama ya 211, 200 atau 110, tapi kalau misalnya peaknya tidak 3 seperti ini, katakan muncul di sini muncul peak baru begitu, berarti itu bukan iron ya, bukan besi seperti itu. Jadi ini salah satu cara yang digunakan untuk menentukan sebetulnya material ini tuh apa gitu. Jika kalian misalnya menemukan material yang kalian tidak ketahui ini material apa gitu, kalian bisa digunakan dengan XRD, kemudian dari peak-peak ini di dibandingkan begitu ya dengan pusat data. Nah, pusat datanya itu namanya, atau bank data dari XRD seluruh material itu namanya JJPDS ya. JJPDS itu biasanya bank data dari seluruh material itu namanya JJPDS begitu. Nah, inilah modelannya adalah seperti ini gitu. Oke, nah nanti kita akan belajar nih, kenapa sih bisa sampai muncul peak seperti ini gitu. Terus dari peak ini kenapa bisa diinterpretasikan ini bahwa ini tuh nilainya 211, ini tuh 200 dan ini tuh 110. Kenapa bisa seperti ini gitu. Nah, kita akan belajar berkaitan dengan itu. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ke lebih jauh ya terkait dengan difraksi X, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Ini tuh disebut dengan Walsh pair ya, Walsh pair gitu. Walsh pair. Ini disebut dengan Walsh pair. Konsep ini menjadi sangat penting pada difraksi sinar X begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya ini menjadi hal yang sangat dasar sekali untuk bisa memahami sinar X begitu. Nah, ini adalah gambaran, ini sampel nih. Katakanlah sampel tadi ya, sampel besi gitu, ini sampel. Kemudian ini tuh ditembakkan sinar X gitu, ditembakkan sinar X gitu. Dengan vektor gelombangnya adalah KI. Oke, dengan vektor gelombang KI. Kemudian dia dipantulkan begitu. Kemudian dia didifraksikan, kemudian dia dipantulkan dengan vektor gelombangnya adalah sebenarnya ini karena KF ya. Oke, yang selanjutnya dia akan diterima oleh detektor gitu. Oke, apakah semudah ini gitu ya ketika kita tembakan, kemudian si detektor langsung bisa mendeteksi strukturnya BCC, strukturnya FCC, ada 3 puncak tadi gitu, ada 5 puncak, apakah seperti itu gitu. Nah, ternyata tidak gitu. Nah, di dalam konsep ini itu kita menerapkan ada resiprokalatis gitu, atau kisi resiprok gitu. Kalau kemarin yang kita pelajari adalah relatis ya, atau kisi nyata. Jadi kisi yang ada di dalam sampel ini ya, di dalam sampel ini nih, di dalam sampel ini namanya kisi nyata gitu. Sedangkan ini adalah resiprokalatis. Resiprokalatis itu bisa disebut juga gitu ya sebagai kisi, bukan imajiner sih sebetulnya ya, tapi intinya dia itu bukan kisi nyata gitu, tapi kisi yang ada pada ruang momentum gitu. Nah, ini menjadi hal sangat penting. Jadi kan harus paham bahwa sebetulnya ini tuh untuk sementara mungkin kalian pahami dulu gitu ya, sebagai kayak semacam kisi imajiner gitu ya, semacam kisi imajiner, tapi sebetulnya dia tidak imajiner, tapi dia berada pada ruang momentum begitu, dimana ya si kisi resiprok atau resiprokalatis ini yang nanti akan menghubungkan gitu hasil dari kisi realnya di sini dengan kisi resiproknya gitu. Misalnya di sini, ternyata kisi resiproknya dia pada posisi ini gitu. Oke, terus lagi bidang ini pada posisi ini, bidang ini pada posisi ini gitu. Di mana ada hubungan antara kisi resiprok
dengan kisi realnya gitu. Dan yang ditangkap oleh detektor ini adalah kisi resiproknya. Jadi kisi resiproknya yang ditangkap ini kisi resiprok yang selanjutnya dari detektor ini nanti dia akan ditransformasikan Fourier, dilakukan transformasi Fourier dan kembali menjadi kisi realnya gitu. Jadi ini tuh sangat penting ya kisi resiprok. Jadi kisi resiprok itulah kisi pada ruang momentum gitu, di mana dia itu sebetulnya lah kisi yang menghubungkan gitu, yang menggambarkan, yang memiliki hubungan dengan kisi nyata begitu. Nah, kisi resiprok ini menjadi sangat penting gitu ya, karena memang kita tidak bisa langsung mengetahui struktur kristalnya tanpa melalui si kisi resiprok ini gitu. Nah, terus bagaimana hubungan antara kisi resiprok atau resiprokalatis gitu ya dengan kisi realnya gitu. Jadi tolong ini dipahami bahwa yang ada di dalam material ini adalah kisi real yang kemarin dipelajari gitu ya, yang kalau simbolnya itu T ya, misalnya T A1 U1 A1 ditambah U2A2 atau ditambah U3A3 itu kemarin adalah kisi real. Jadi kisi real itu memang benar-benar kisi yang ada di dalam material itu sendiri gitu. Nah, ketika dia ketika dia dilakukan difraksi sinar X, maka ada muncul konsep yang namanya kisi resiprok. Jadi kisi resiprok itu adalah kisi yang berada pada ruang momentum gitu. Jadi kisi pada ruang momentum, jadi isinya itu momentum gitu ya, itu namanya adalah kisi resiprok seperti ini gitu. Nah, kisi resiprok ini nanti dia memiliki hubungan antara kisi real dengan kisi resiproknya. Nah, hubungannya adalah seperti ini gitu ya. Ini misalnya G, ya ini misalnya G dot T itu sama dengan 2pi gitu. Atau dengan tadi kita melihat di sini dulu deh. Ya, ini adalah gelombang datangnya ya, KI gitu. Ini gelombang datang KI. Ini adalah gelombang yang dipantulkan begitu. Nah, sedangkan ini scattering vector atau vektor hamburan, inilah yang disebut dengan vektor kisi resiprok gitu. Jadi vektor kisi resiprok. Jadi syarat sebetulnya terjadinya difraksi pada pada kisi itu syaratnya adalah jika vektor gelombang datang gitu ya. Jika vektor gelombang datang ini KI ditambah dengan vektor scattering gitu, vektor scattering itu harus sama dengan vektor yang dihamburkan, scattered vektor gitu. Jadi yang di gelombang datang yang dipantulkan begitu, ini yang dipantulkan, atau dengan kata lain adalah KE dikurangi KI atau vektor gelombang yang dipantulkan dikurangi dengan vektor gelombang vektor gelombang yang datang itu harus sama dengan vektor scatteringnya yang tidak lain ini adalah vektor dari si kisi resiprok itu sendiri gitu. Jadi ini syarat terjadinya difraksi ya, syarat terjadinya difraksi pada material kisi atau pada kristal itu adalah ini, yaitu bahwa vektor gelombang yang ini vektor gelombang yang dipantulkan dikurangi dengan vektor gelombang datang itu harus sama dengan vektor gelombang scattering atau vektor gelombang resiprokalatisnya gitu, atau kisi resiproknya itu harus sama dengan vektor kisi resiproknya seperti itu. Itulah syarat utamanya. Jika tidak muncul seperti ini, maka tidak akan muncul pik-pik yang tadi yang seperti ini ya. Maka tidak akan muncul pik-pik yang seperti ini gitu di dalam hasilnya nanti begitu. Karena memang tidak memenuhi syarat dari difraksi pada kristal, yaitu dia harus memenuhi bahwa vektor gelombang datang gitu ya, vektor gelombang atau vektor gelombang yang dipantulkan itu dikurangi dengan vektor gelombang datang itu harus sama dengan vektor kisi resiprok gitu atau vektor scatteringnya begitu. Nah, berkaitan dengan itu maka di sini ada suatu rumusan atau hubungan ya. Jadi hubungan antara G ini adalah vektor kisi resiprok dengan T ini adalah vektor kisi real ya kan, yang kemarin kalian sudah belajar bahwa posisi-posisi kisi ini, misalnya ini real space-nya ya, ini real space-nya, jangan lihat ini dulu kenapa muncul space-nya, saya jelasin. Ini adalah real space-nya, katakanlah posisi dari real space ini dinyatakan dengan T sama dengan U1 A1 U2 A2 U3 A3, ini dalam bentuk 3 dimensi begitu ya. Nah, bagaimana dari real space ini
kita bisa menentukan nilai dari kisi resiproknya gitu. Maka di sini nilai B1, B2 dan B3 untuk kisi resiprok. Jadi kalau di mana, kalau di kisi real itu kita menggunakan istilahnya A ya, kita menggunakan A gitu ya, kita menggunakan A gitu, A1, A2, A3, maka pada kisi resiprok kita menggunakan B1, B2 dan B3. Nah, hubungan antara B1 dengan A1 itu bisa dikonstruk atau bisa dibangun dengan menggunakan persamaan ini, bahwa B1 itu sama dengan 2pi, ya kan, 2pi dikalikan dengan A2 cross A3, jangan sampai salah ya kalian, A2 cross A3 dibagi dengan A1 A2 A3 gitu, dimana A1 ini volume ya. Begitupun B2 itu berarti A3 kali A1. Oke, A3 kali A1, dan B3 ini berarti A1 kali A2 ya, seperti ini. Dan dari sini kita bisa mendapatkan hubungan sebetulnya adalah bahwa B1 itu adalah 2pi per A1, B2 adalah 2pi per A2 gitu, dan B3 adalah 2pi per A3 begitu. Ini hubungannya. Oke. Jadi hubungan antara B1 dengan A1 itu adalah 2pi gitu. Jadi A1 kali B1 itu adalah 2pi, A2 kali B2 itu harus 2pi, dan A3 kali B3 itu harus 2pi ya, dari konsekuensi ini gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nih vektor dari kisi resiproknya itu adalah G sama dengan H B1 ditambah K B2 ditambah L B3 begitu ya. Ini adalah nilai dari kisi resiproknya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu real space-nya, real space atau kisi nyatanya dengan nilai-nilai, misalnya ini T1 adalah misalnya ya 3A1 ditambah 2A1 ditambah 4A1 4A3 gitu, maka kita bisa mendapatkan kisi resiproknya. Inilah hubungannya ya, hubungannya adalah seperti ini. Jadi untuk mencari B1, B2 dan B3 seperti ini gitu, di mana hubungan antar masing-masingnya sebetulnya adalah dikaitkan dengan 2pi begitu. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari kisi resiproknya adalah H B1 ditambah K B2 ditambah dengan L B3, atau yang kita mungkin kenal dengan HKL. Inilah HKL. Nah, HKL ini, HK dan L ini tidak lain adalah nilai ini 211, itu namanya HKL. 200 ini HKL. Berarti dia hanya 2, K-nya 1, L-nya 1, ini HKL, ini HKL, ini HKL. Di mana HKL ini yang disebut dengan istilahnya adalah indeks Miller. Jadi ini didapatkan dari konsep ini resiprokal lattice begitu. Oke. Oke ya. Nah, biasanya ada suatu hubungan antara kisi resiprok dengan real space-nya atau kisi nyatanya itu adalah berkebalikan. Kalau kita perhatikan di sini nih, antara B1 dengan A1 ini berkebalikan begitu ya. Jadi ada suatu konstanta 2pi, jadi misalnya B1 itu 2pi dibagi A1 gitu. Oke. Jadi kalau B-nya semakin kalau A-nya semakin besar, berarti B-nya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Makanya di dalam real space ini, cara membandingkannya antara real space dengan reciprocal space ini, lihat, kalau misalnya di sini dia memanjang ya ke atas gitu, ini memanjangnya menjadi lebih pendek kan, menjadi 1/B gitu kan. Ini kan awalnya B nih ya, ini menjadi 1/B. Ini yang awalnya A, oke, ini menjadi 1/A gitu ya. Oke, lebarnya menjadi 1/A gitu. Jadi dia akan berkebalikan gitu. Kalau misalnya dia panjang, maka di reciprocal space-nya menjadi pendek. Kalau di realnya menjadi pendek, maka di reciprocal space-nya dia akan menjadi panjang gitu. Jadi antara reciprocal lattice gitu ya, struktur kristal yang akan dibentuk dengan di real space-nya itu nanti posisinya adalah dia akan berkebalikan begitu. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini real space-nya ini adalah panjang ya, maka di sini dia menjadi pendek nih gitu. Oke, menjadi 1/B-nya. Kalau di sini menjadi A gitu ya, maka ini menjadi 1/A lagi, tapi dia akan lebih memanjang gitu ya. Maka karena memiliki hubungan yang seperti ini gitu. Jadi memang reciprocal space itu dia menjadi kisi yang berkebalikan dari si real space seperti itu. Nah, untuk mencarinya adalah seperti ini. Ini ada hubungan. Dan ingat, ini adalah real space, sedangkan reciprocal space ini bukanlah real space gitu. Dia adalah kisi
yang berada pada daerah momentum gitu, pada ruang momentum begitu. Ini menjadi konsep penting ya, karena nanti sebagian besar kita akan berbicara di sini gitu. Kita akan berbicara di reciprocal space ini gitu. Termasuk nanti ketika kita ngomongin energy gap dan sebagainya. Itu ya kita akan berbicara di reciprocal space ini. Tapi saya harap kalian mengenai konsep ini gitu ya bisa difahami begitu ya, terkait dengan real space dengan reciprocal space gitu atau reciprocal lattice begitu ya. Oke, ini adalah gambarannya seperti jadi reciprocal lattice ruang momentum gitu. Jadi kisi yang ada di sini dia punya ruang momentumnya seperti apa? Oh, ternyata dia punya. Oke, jadi setiap real space itu pasti dia punya reciprocal space gitu. Jadi setiap real space pasti punya reciprocal space begitu. Atau kisi pada ruang momentum begitu. Pada energi juga bisa begitu ya. Nah, seperti itu. Dan terkait dengan hubungannya, ini adalah hubungannya antara kisi resiprok ya dengan dengan kisi realnya gitu. Yang kalau digambarkan ya, kalau kisi realnya itu panjangnya ke atas gitu, panjangnya vertikal, maka kalau reciprocal space-nya yang menjadi panjang itu adalah di horizontalnya. Dia selalu berkebalikan seperti itu. Oke, itu kalau ini ya karena berdasarkan persamaan atau rumus ini ya, hubungan antara B1 dengan A1-nya, yaitu berkebalikan 1 per gitu kan, seper lah ya, seper ini kan konstanta ya, jadi seper A1 gitu, jadi pasti akan berkebalikan gitu. Oke, karena hubungannya berkebalikan. Nah, ini adalah real space dengan reciprocal space begitu. Jadi memang di setiap material kalau ada real space maka dia pasti akan memiliki reciprocal space gitu. Reciprocal space itu ya dia ada di ruang energi. Jadi ya kalian tidak akan pernah menemukan reciprocal space ini pada real space gitu. Karena ini tuh bisa dikatakan adalah kayak semacam imajiner gitu ya. Dia bukan nyata gitu, tapi dia ada di ruang energi dan kita memang tidak bisa melihat ruang energi. Kita tidak bisa, yang bisa saat ini ya di ruang nyata saja real space, tapi di ruang energinya setiap real space dia pasti akan punya reciprocal space begitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Siapa ini Nadia ya? Nadia Francisca. Oke. Sebentar, Pak. Izin masuk, Pak. Tadi kan Bapak bilang kisi resiprok ini tuh akan menentukan munculnya kristal di gambar yang di slide 6 kan, Pak? Apa kalau dia amorfnya itu apakah dipengaruhi oleh reciprocal space ini juga atau gimana, Pak? Space.
Pak. Terima kasih, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Maka bidangnya adalah ini. Oke. 110 bidangnya adalah ini. Oke. Ini Index Miller 110 bidangnya adalah ini. Kalau 11 bidangnya adalah ini. Oke. Kalau 101 bidangnya adalah ini. Oke, dan semuanya ini namanya Index Miller, atau biasanya ya notasi yang digunakan gitu secara pengertiannya itu ya notasi yang digunakan gitu untuk menggambarkan orientasi bidang kristal dalam kisi nyata. Ini orientasi bidang, ini namanya bidang kristal yang diwarnain merah muda ini ya, bidang kristal dalam kisi nyata gitu ya, dalam kisi nyata. Jadi tadi kan HKL ini kita munculnya adalah di kisi resiprok begitu ya. HKL ini munculnya adalah di kisi resiprokan gitu. Tetapi si HKL ini nanti ada kaitannya ketika kita menentukan bidang kristal pada kisi nyata begitu. Karena apa? Karena antara HKL gitu ya dengan ini faktor ini K atau vektor kisi resiprok itu adalah tegak lurus begitu. Itu tegak lurus gitu ya. Oke ya, jadi ada hubungannya di sini begitu. Nah, bagaimana sih cara kita gitu ya? Bagaimana cara kita untuk menentukan indeks Miller itu gitu? Caranya bagaimana gitu? Ini caranya. Misal nih ya, ini caranya nih. Misal bidang ini, oke? Ini X positif kan ke sini, oke? Ini X positif, Y positif, Z ke atas positif. Kita tentukan dulu, oke, di posisi ini dia memotong di mana? Nah, oke ya. Kalau kita perhatikan dia memotong titik X di setengah ya kan? Ini kan misalnya X ke sini kan negatif ya ke belakang. Oke, dia kan di tengah-tengah. Jadi kalau dari satu titik ke titik yang kita motong di tengahnya, ya berarti setengahnya. Kalau kita motong di sepertiganya, berarti sepertiganya. Kalau kita motong di 3/4-nya, berarti 4-nya. Nah, anggap aja ini memotong di setengahnya. Tapi karena ke sana adalah negatif, ke depan adalah positif, maka nilai ini menjadi minus setengah ya. Di sini titik potongnya jadi minus setengah. Oke. Titik potongnya di minus setengah itu di sini. Oke, ini adalah pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y ini, dia memotong di mana di sumbu Y? Tepat di 1. Oke, ini tepat di 1 nih. Oke, maka ini 1. Sedangkan di sumbu Z, apakah dia memotong di sumbu Z? Dia tidak memotong karena dia kalau si bidang ini saya atasin terus ke sini, itu diatasin terus, maka dia akan sejajar dengan sumbu Z atau tidak memotong, dia akan sejajar. Maka kalau nilainya tidak memotong atau sejajar, kita kasih nilai 0 gitu, atau tak terhingga atau kita kasih nilai 0 gitu. Oke. Nah, setelah didapatkanlah nilai setengah, 1 dan 0, maka kita tahu nih perpotongannya di mana. Setelah kita tahu perpotongannya di mana, misalnya
setengah, 1, dan 0, oke, maka digunakanlah kebalikannya. Berarti yang setengah ini menjadi dibagi 1/1/1 semua. Jadi menjadi apa? Ini menjadi kebalikannya, berarti 1 per minus setengah, ini menjadi minus 2. Oke, 1/1 menjadi 1, ya 1/0 ya, ini menjadi 0 gitu ya. Harusnya tak terhingga ya, tapi sebetulnya ini tuh bukan 0 ya, tapi awalnya ini tuh tak terhingga, ini menjadi 1 tak terhingga itu menjadi 0 gitu. Ini maaf, ini harusnya tak terhingga ya. Oh ya, di sini nih infinite ya. Ini menjadi tak terhingga gitu ya, bukan 0 ya. Ini menjadi tak terhingga gitu, sehingga 1 dibagi tak terhingga ini menjadi 0 gitu. Nah, kalau sudah ketemu minus 2, 1, 0, maka dikalikan rasio terkecilnya adalah 1, hingga nilainya minus 2, 1, 0. Jadi ini 2, 1, 0. Karena ini minus, maka dikasih tanda di atasnya adalah strip gitu yang menunjukkan di arah kebalikannya begitu. Ya, ini cara menentukannya seperti ini, oke? Bukan perkara yang mudah ya, yang sulit gitu. Begitupun dengan di sini nih, ayo. Ini titik nolnya di belakang ya, berarti ke depan ini semua nilainya adalah positif, oke? Ini titik X itu ke sini, dia memotong X di 1, oke? Dia memotong Y di 1 juga, dan dia sejajar dengan sumbu Z kan ke atas, dia sejajar atau tidak memotong sumbu Z. Oke, berarti dia nilainya adalah 1 tak terhingga gitu. Kemudian dikebalikannya menjadi 1/1, menjadi 1/1 Y-nya, dan ini menjadi 1 per tak terhingga atau sama dengan 0 gitu. Maka ini nilainya menjadi 1, 1, 0. Oke. Ya, ini yang 1, 1 semua. Nah, misalnya ini nih. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Ini kan X-nya ke sini. Ini memotong X di setengah. Oke, Y-nya di 1. Oke, Y-nya di 1 nih. Oke, Z-nya di tak berhingga ya, atau ya menjadi tak berhingga. Ini menjadi setengah, 1 tak berhingga. Dikebalikannya 1 per setengah itu berarti 2, 1/1 itu 1, 1 per tak terhingga itu 0, berarti menjadi 2, 1, 0. Ini bidang 2, 1, 0. Oke, kalau bidang ini dia memotong sumbu X enggak? Dia sumbu X-nya kan ke sini nih, dia tidak memotong sumbu X nih. Oke, dia tidak memotong sumbu X ya, dia tidak memotong sumbu X. Itu, dia tidak memotong sumbu X, memotong sumbu Y, ya dia memotong sumbu Y di 1 gitu ya. Apakah dia memotong sumbu Z? Ya, dia memotong sumbu Z di 1 juga gitu. Tapi kalau ini saya lebarin ke sini, maka dia akan sejajar dengan sumbu X. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X nih, sumbu yang bawah ini. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X begitu. Maka bidang ini tentu kalau tidak memotong itu kita anggap seperti 0, 0, 1, 1 seperti itu ya. Nah, untuk ini waktunya masih lama ya, masih ada 2 jam lagi gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan indeks Miller? Kalau tidak ada, nih saya punya tugas buat kalian. Yang pertama adalah, tolong nanti dikirim ya langsung di tugas. Yang pertama adalah buktikan, bahwa indeks Miller HKL itu dia tegak lurus dengan vektor isi resiprok. Tadi udah saya jelaskan, tapi memang tidak saya turunkan secara matematis. Ini biar kalian tahu aja, biar kalian mencari tahu. Buktikan bahwa indeks Miller HKL ini tegak lurus dengan vektor isi resiprok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gambarkan bidang dengan indeks Miller 123, 201, 100, 120, dan 010. Digambarkan bidangnya. Oke. Kemudian jelaskan gitu ya, mengapa hasil XRD dari material berstruktur kristal ini memiliki puncak yang tajam dan sempit. Oke. Silahkan, ini ada 3 soal ya. Ini ada 3 soal. Tolong kalian kerjakan, nanti diupload di tugas. Dikerjakan. Untuk waktunya saya kasih waktu sampai jam 11. Ini kalau kalian bisa ngerjain 3 dalam waktu 2 jam itu oke. Tapi bisa jadi ini enggak. Tolong kalian jangan menggunakan ChatGPT atau jangan menggunakan hal kayak gitu ya. Ini saya bisa track ya, bisa tracking gitu. Kalau menggunakan ChatGPT itu bisa saya tracking gitu, nanti auto nol ya nilai tugasnya gitu. Karena ini saya pengen kalian itu paham gitu. Kalian paham gitu terkait dengan ini adalah konsep-konsep yang penting, terutama di bab indeks Miller-nya ya. Terutama di bab indeksnya kalian harus benar-benar bisa menggambarkan indeks Miller 123, 201, 100, 120. Nah, saya harap kalian benar-benar mengerti berkaitan dengan ini begitu.
Oke, tolong ini dikerjakan ya. Oke, silahkan gitu. Mungkin di foto dulu gitu. Saya mau mengabsensi yang tadi belum bisa absen gitu ya. Oke, tolong dikerjakan dan saya terbuka ya. Kalian sambil nanya juga boleh, nanya konsep yang tadi mungkin tadi belum sempat bertanya, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian ini sebelum jam 11 kalian udah selesai, ya saya akan lanjutin materi berikutnya gitu. Oke, saya akan lanjutkan materi berikutnya gitu. Karena di sini ya masih banyak ya materinya, saya di slide yang lain masih ada itu terkait dengan materi hari ini gitu. Oke. Jadi tolong ini oh ya, kalian pernah ngambil mata kuliah ini nggak bukan proses material ya, mungkin analisis data atau apa gitu yang berkaitan atau pengolahan data eksperimen, pernah nggak mata kuliah yang ngolah data gitu dengan menggunakan XRD atau dengan menggunakan apapun gitu? Dan pernah nggak mungkin di material atau di fisika kebumian atau di instrumen atau di teori gitu. Teori mungkin nggak ya, nggak ngolah data gitu. Pernah nggak kalian pernah dengar istilahnya origin nggak? Halo? Origin buat aplikasi ngolah data ya Pak? Iya, pernah. Pernah, Pak. Pernah Pak. Punya nggak? Punya tapi ininya udah habis, Pak. Waktu apa? Udah nggak premium lagi. Iya, Pak.